Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketir. Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran di segala urusannya. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Disuntik Mati Karena Gancet Season 2. Sebelumnya saya sarankan bagi kalian yang belum mendengarkan gancetnya Season 1 untuk segera mampir terlebih dahulu di link yang sudah saya sertakan di deskripsi. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aku mengedar cahaya senter ke semua arah. Barangkali ada sesuatu yang bisa menjadi petunjuk. Sebuah bejana yang terbuat dari tanah liat tergeletak di atas kayu tumbang dalam keadaan miring dan tertumpah di depan sana, memancing perhatianku. Aku mencoba mencari-cari keberadaan seseorang, karena sudah jelas dari penemuan tersebut sudah pasti ada kehidupan di dalam hutan mati penuh misteri ini. Dengan langkah penuh keraguan-raguan, aku menghampiri bejana itu. Semakin dekat dengan sang bejana, maka semakin pekat pula bau busuk yang menyergap. Aku terus melangkah menghampirinya dengan tangan kanan memegang senter, sedangkan ibu jari dan telunjuk tangan kiri menjepit kedua lubang hidung. Namun saat tangan hendak menggapai bejana itu, sebuah belati dengan cepat menggores lengan, membuat cairan berwarna merah membasahi baju lengan panjang yang aku kenakan. Aku terluka dan berdarah. Seorang perempuan lusuh berpakaian compang-camping dengan rambut acak-acakan bersiap menyerangku. Terlihat dari sorot matanya yang tajam, ditambah lagi sebilah belati di tangan, sudah dapat dipastikan bahwa wanita ini garang dan kejam saat dia ingin menyerangku kembali. Tunggu, saya tidak punya niat buruk, pungkasku. Namun sepertinya ucapanku tak berhasil menenangkannya. Wanita itu menggeram mengeluarkan suara aneh. Sepertinya sengaja ia lakukan untuk menakut-nakutiku. Aku terus saja menghindar tatkala tangan perempuan itu mengibaskan belatinya ke arah bagian perutku. Kamu pasti sama dengan orang-orang di desa itu, herdik perempuan ini. Entah apa maksud dari perkataannya. Sungguh aku tidak mengerti. Beruntung saat dia lengah aku berhasil menendang tangannya yang mengakibatkan belati itu terlepas dari genggamannya. Saat dia ingin mengambil kembali belati itu, buru-buru aku menyergapnya. Saya tidak punya niat buruk. Kedatangan saya ke sini untuk mencari keberadaan ibu mertua saya yang hilang 4 hari lalu, ujarku. Perlahan walau masih dalam tatapan sinis, wanita ini sepertinya mulai lunak. semua itu rekayasa. Orang-orang di desa lah yang sebenarnya adalah iblis, ujarnya yang membuatku semakin tak mengerti. Apa maksudmu? Kenapa kamu berkata seperti itu? Tanyaku heran. Kamu datang karena mendengar kabar itu kan? Tanya perempuan itu kembali. Iya, kami datang karena mendapatkan kabar bahwa ibu mertua saya tidak diketahui keberadaannya selama 3 hari. Jelasku. Lihatlah di sekitarmu. Semua juga pasti mengalami hal yang serupa. Baik aku ataupun kamu nantinya akan bernasib seperti mereka, Herdik perempuan itu sembari menunjuk ke arah gundukan tulang belulang yang tak jauh dari kami. Apa maksudmu? Tanyaku yang semakin tak mengerti. Sekarang pulanglah. Jangan sampai kamu menyesal karena kehilangan istrimu. Sungguh aku semakin tidak paham dengan ucapan wanita ini. Kalau bicara jangan setengah-setengah. Kamu ini siapa? Atas dasar apa saya bisa mempercayaimu? Tanyaku. Siapa aku itu tidak penting. Kelak kamu akan mengetahui kebenarannya. Saat ini pulanglah
Jika tidak ingin menyesal karena kehilangan istrimu, turunlah lewat jalan ini. Dan jangan sekali-kali bercerita tentang pertemuan kita. Di tengah kegelapan malam, wanita itu berlari begitu cepat. Aneh, siapa perempuan itu? Sudahlah. Aku segera turun melalui jalan yang ditunjukkan perempuan aneh itu. Di sepanjang perjalanan aku berpikir tentang semua ucapannya. Tapi entah mengapa semakin jauh meninggalkan hutan mati ini, otakku malah kesulitan untuk mengingat semua kejadian yang dialami barusan. Di sisi lain, sudut pandang murni. Tepat pukul 12 malam, Bayu seketika tidak seperti biasanya. Suara burung hantu yang sesekali terdengar membuat jiwaku bergidik. Bayu, makanlah, nanti kamu sakit, ujarku. Ada yang aneh dengan Bayu, ia nampak diam. Semua pertanyaan yang aku lontarkan malah tak dijawabnya. Saat makan, Bayu hanya memakan kepala ayam saja. Tatapan matanya yang tajam seolah sedang marah. Bayu, kamu kenapa? Tanyaku. Tapi Bayu tetap diam 1000 bahasa. Tidak beberapa lama kemudian, aku dikejutkan oleh orang-orang yang tadi turut serta mencari ibu. Entah kenapa, mereka pulang ke rumah masing-masing dengan raut wajah ketakutan. Pak Kades, di mana suami saya? Tanyaku pada Pak Sugiarto. Bukannya menjawab, Pak Kades yang berjalan lambat dengan tubuh kaku malah menatapku dengan pandangan aneh. Beberapa warga lainnya juga sama seperti Pak Kades. Tatapan mata mereka yang tajam membuatku takut. Aku segera bergegas menutup pintu. Rasa takut itu membuat jantungku berdetak lebih kencang. Detaknya cepat tak beraturan. Ya Allah, ada apa dengan orang-orang di desa ini? Kenapa seketika suasana berubah mencekam? Pikirku. Suara lonceng tua peninggalan kakek berdentang dengan jarum pendek mengarah ke Gang 1. Bersamaan dengan itu pula, seketika di teras rumah bertebaran burung-burung gagak hitam dalam jumlah yang cukup banyak. Aku semakin ketakutan saat melihat Bayu tertawa seolah mengejek tatkala melihatku yang mulai ketakutan. Bayu, kenapa kamu tertawa seperti itu? Jujur saja gelak tawa Bayu terdengar aneh dan menyeramkan. Seketika itu pula Bayu menghentikan tawanya dan mulai berjalan ke arahku, seperti mayat hidup. Dia mengeram sambil menggereyotkan mulut selayaknya orang kelaparan, disertai air liur yang bercucuran. Bayu, kamu kenapa? Sadarlah, aku ini mbakmu. Aku berlari ke sana kemari untuk menghindar dari cengkraman Bayu yang sepertinya ingin menyerang dan mencelakaiku. Bayu, kamu kenapa? Aku mulai panik setengah mati melihat keadaan Bayu yang seperti zombie kelaparan itu. Ditambah lagi angin mulai berembus kencang yang mengakibatkan lampu semprong hampir padam. Bayu! Aku berteriak kencang saat Bayu berhasil menangkap dan ingin mencekik leherku. Dengan terpaksa aku mengambil semua benda yang berada di sekitar, kemudian melemparkannya ke arah adikku yang baru memasuki usia remaja itu, untuk memberi perlawanan atau sekedar mengulur waktu, menunggu Mas Tio pulang. Cahaya kilat di luar rumah mulai memperlihatkan cahayanya. Deru angin berembus kencang seolah memberi tanda bahwasanya sebentar lagi akan turun hujan. Setelah mampu membebaskan diri dari cengkraman Bayu, aku berlari masuk ke dalam rumah. Mas Tio, kamu di mana? Murni takut. Tolong Bayu, Mas. Ujarku dalam hati. Namun tiba-tiba saja, suara petir menggelegar di atas langit membuatku terkejut hingga terperanjat. Setelah suara petir itu, hujan deras disertai angin kencang membasahi bumi. Di tengah suara hujan,
Aku memasang pendengaran dengan cara menempelkan telinga ke dinding yang terbuat dari papan itu untuk memastikan bahwa keberadaanku tidak diketahui oleh Bayu. Namun seketika itu pula, brak! Daun pintu kamar terlepas karena mengalami dobrakan dari luar yang begitu keras. Ruangan menjadi gelap karena angin kencang telah berhasil membuat lampu padam. Hanya sesekali cahaya kilat yang menembus celah-celah dinding rumah memberi penerangan. Aku semakin ketakutan tatkala sekelebat cahaya kilat memberi penerangan, membuatku bisa melihat keberadaan Bayu yang hanya tinggal beberapa jengkal saja. Bayu mengendus-endus seperti anjing pelacak kepolisian mencari keberadaan buronan dengan penciumannya. Aku terus berusaha tetap diam mematung, menahan nafas, walau tubuh yang gemetaran sudah tidak bisa lagi dibendung. Namun sebelum sempat Bayu mengetahui keberadaanku, aku telah terlebih dahulu mendorong tubuhnya dan berlari ke ruang tamu. Di tengah kegelapan aku meraba-raba handle pintu, kemudian mencoba memulai kuncinya. Tapi sayangnya akibat rasa takut yang luar biasa itu, anak kuncinya terjatuh. Sialnya lagi mengarah ke arah Bayu yang mencari keberadaanku di tengah kegelapan. Karena tidak bisa menggapai kunci yang terjatuh itu, aku mencoba menggapai jendela, berharap bisa menemukan jalan keluar dari sana. Aku semakin ketakutan tatkala melihat dari celah jendela, semua warga berada di luar rumah dan telah menjadi mayat hidup yang kelaparan. Seketika aku teringat dengan ayat suci Al-Quran. Aku memejamkan mata agar bisa khusyuk, walau dalam keadaan tubuh bergetar akibat rasa takut yang begitu hebat. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dalladhi yasfahu indahu illa bi'idznih. Namun baru seperempatnya aku membacakan ayat kursi. Seketika aku merasa keheningan. Bahkan hujan badai tadi pun dengan ajaibnya dengan menyisakan rintik-rintik saja. Mengetahui kondisi sudah membaik, aku perlahan mencari korek api untuk menyalakan lampu semprong. Aku meraba-raba di atas meja di tengah kegelapan ditemani rintik hujan, mencari keberadaan korek api. Ah, ini dia, gumamku. Tatkala jemari ini menangkap sebuah kotak segi 4 berukuran kecil. Aku hidupkan satu lidi korek untuk mencari keberadaan lampu semprong. Beruntung saat korek itu hampir habis, aku telah berhasil menemukan lampu yang akan dihidupkan. Tegas saja aku mengambil 2 lidi korek api sekaligus agar tak padam saat mengarahkannya ke arah sumber lampu semprong. Ah! Aku berteriak sekuat mungkin saat telah berhasil menyalakan lampu semprong itu, mendapatkan Bayu telah berdiri di hadapanku. Sudut pandang Tio. Teriakan murni mengagetkan semua penumpang angkot. Dek, kamu mimpi buruk ya? Ah, iya mas, saya mimpi buruk. Kamu kecapean. Tubuh yang kelelahan memang sering membuat kita mengalami mimpi buruk, ujarku. Memang setelah selesai melaksanakan misi terakhir di Gunung Dempu, baik aku ataupun Murni belum sempat beristirahat walau hanya sejenak. Ah mas benar, sepertinya adek kecapean. Ya sudah, sebaiknya kamu bangun saja, karena sebentar lagi kita sampai terminal di Surabaya, ujarku kepada Murni. Pikiran waktu yang diestimasikan yang diperkirakan sang sopir hampir tidak meleset. Tepat azan maghrib kami tiba di Surabaya. Mas, kita ambil travel saja biar lebih cepat sampai ke desa, usul Murni. Dari terminal menuju desa ibu mertua sekitar 3 jam lebih. Karena setelah 15 menit dari jalan aspal, kami harus menempuh jalanan bebatuan 3 jam lagi. Tanpa mengulur waktu, berhubung mobil travel sudah standby, kami pun berangkat menuju desa Jaya Makmur. Di dalam mobil ditemani lantunan lagu pop kenangan, kami menerobos keramaian kota Surabaya.
Setelahnya mulai memasuki jalan desa Jaya Makmur. Wah, ternyata sudah aspal semua ya bang, ujarku kepada supir travel. Iya mas, baru selesai ketika 3 bulan lalu. Jawab bang supir. Di kiri dan kanan badan jalan tiang-tiang listrik telah terpasang kokoh berbaris. Listrik juga sudah masuk ya bang? Tanyaku lagi pada supir travel. Sekitar 1 bulan setelah jalan di aspal, listrik juga masuk mas. Warung di simpang jalan masuk desa sudah tidak ada lagi ya bang? Tanyaku lagi. Mungkin saja supir travel ini sedikit risih denganku yang banyak bertanya ini. Sekarang sudah tidak ada lagi ojek mas. Mungkin karena sepi akhirnya warung itu ditutup. Dengan orangnya juga sudah pindah ke kota. Bungkah supir travel itu. Alhasil jarak tempuh yang dulu sampai memakan waktu 3 jam, nyatanya dilalui hanya 2 jam 15 menit saja. Tepat azan Isya berkumandang, kami tiba di desa Jaya Makmur, disambut tangisan haru Bayu dan tetangga terdekat. Ada haru yang terbesit dalam diri tatkala melihat Murni dan Bayu berpelukan melepaskan rindu dengan derayan air mata. Syukurlah Murni, kamu datang. Kasihan Bayu, ujar Bik Pariem tetangga ibu. Melihat kehadiran aku dan Murni, warga lainnya yang selama ini telah membantu dalam pencarian ibu mertua, berdatangan. Beberapa cerita tentang upaya yang telah dilakukan dalam pencarian ibu, tapi hasilnya tetap sama. Ibu mertua seolah menghilang begitu saja. Kedua orang tua Murni bercerai semasa muda dulu. Bapak dan Murni merantau ke Sumatera dan menikah lagi dengan wanita asli Palembang. Sedang ibu memilih fokus membesarkan Bayu dan tidak punya niat untuk berumah tangga lagi. Aku dan Murni sudah sering mengajak ibu dan Bayu untuk tinggal bersama kami, tapi beliau tidak mau dengan alasan tidak ingin membebani anaknya. Sekarang kamu ceritakan bagaimana kejadiannya, tanyaku pada Bayu. Sudut pandang Bayu. Seperti biasa sepulang sekolah aku mengambil rumput untuk pakan sepasang kambing yang kami dapatkan dari pembagian jatah program pemerintah. Setelahnya, aku mandi dan bersiap untuk membantu Ustadz Yusuf mengajar ngaji di masjid. Bayu, jika nanti kamu pulang ngaji emak gak ada, berarti emak di kebun. Hari sudah sore mak, ngapain emak mau ke kebun? Tanyaku. Emak mau panen kangkung dan bayam untuk dijual di pasar minggu, jawab emak. Aku pun pergi ke masjid, sedangkan emak pergi ke ladang. Selesai mengajar TPA sehabis sholat asar, aku pulang ke rumah, berganti pakaian kemudian memberi makan kambing yang tadi telah diambil rumputnya. Namun hampir maghrib emak belum juga kembali dari ladang. Aku pun berinisiatif untuk menyusulnya dan membawa serta senter. Takut nanti pulangnya kemalaman. Saat tiba di kebun aku tidak menemukan emak. Hanya bakul anyaman yang tergeletak di pinggir rawa-rawa. Seperti emak baru saja selesai mengambil kangkung. Tapi seluas mata memandang, aku tidak menemukan beliau. Aku mencari emak menjelajah ke semua area kebun sembari memanggil. Namun sampai azan Isya terdengar, aku tidak menemukan emak. Aku pun pulang dengan air mata berlinang memberitahukan perihal itu pada Pak Ustadz Yusuf. Di pengaras suara masjid, Ustadz Yusuf memberitahukan kepada semua warga untuk membantu mencari keberadaan emak. Dibantu warga, aku mencari emak kembali. Kami sampai menjelajah kebun-kebun warga lainnya yang berada tidak jauh dari ladang kami. Tapi sayangnya, hampir menjelang subuh emak masih belum juga ditemukan. Siangnya pencarian tetap dilanjutkan. Bahkan Pak Kades selaku pemerintah setempat sampai meminta bantuan pemerintah kabupaten agar mengerahkan tim SAR. Tapi hasilnya tetap sama. 1 kali 24 jam ibu masih juga belum ditemukan.
Bahkan tidak ada sedikit pun tanda-tanda atau jejak yang bisa dijadikan patokan untuk mencari keberadaan emak. Emak seolah hilang begitu saja, seperti ditelan bumi. Sudut pandang Tio. Ya sudahlah, malam ini kamu istirahat dulu. Besok pagi baru membantu mencari emak. Malam ini biar Mas dan warga yang bantu tim SAR saja yang mencari keberadaan ibu. Ujarku kepada Bayu. Sebenarnya dia masih memaksa ingin ikut, tapi mengingat sudah 2 kali 24 jam dia tidak tidur, rasanya terlalu kasihan jika terus dipaksakan. Malam itu bersama tim SAR dan dibantu warga setempat, aku mencari ibu. Kali ini wilayah pencarian diperluas. Saat ini memang belum ada spekulasi tentang hilangnya ibu, karena tidak ada tanda-tanda yang bisa menjadi dugaan kuat. Sekitar waktu dini hari, entah mengapa aku seolah mempunyai firasat tatkala melihat hutan belantara yang berada di belakang desa. Riuh suara dahan pohon bergesek seolah memanggil agar aku masuk ke dalam rimba itu. Namun ternyata kecurigaanku akan hutan belantara itu diketahui Lek Marno, suami Bibi Pariem. Tio, sebaiknya kamu jangan berpikir ingin masuk ke dalam rimba itu. Seketika lamunanku buyar oleh teguran Lek Marno. Energi gaib hutan belantara itu sangat kuat. Aku hampir mengikuti panggilan misterius di sana. Jika tidak ada Lek Marno, mungkin aku telah masuk ke dalamnya. Lek Marno, saya boleh bertanya tentang hutan itu? Wis, ndak usah tanya yang macam-macam, Tio. Lek Marno menegur dengan tegas agar aku tidak bertanya tentang hutan belantara itu. Woi, saya menemukan tengkuluk, teriak salah satu warga yang berpartisipasi dalam pencarian ibu mertua. Kami pun segera bergegas menghampiri sang pemilik suara. Saat sampai aku mengambil tengkuluk itu, masih terlihat jelas tengkuluk jambi pemberian murni di hari lebaran tahun lalu. Iya, ini kepunyaan mertua saya, tegasku. Kalau begitu, mungkin Mbok Maryam tidak jauh di sekitar sini. Ayo kita cari, ujar Ustadz Yusuf yang juga ikut dalam pencarian ibu malam ini. Kami pun berpencar mencari di area sekitar. Sesekali juga memanggil-manggil beliau. Bagaimana? Apakah ada yang menemukan keberadaan Mbok Maryam? Tanya Lek Marno pada temannya. Kami tidak menemukan apapun, jawab salah seorang warga dari kejauhan. Mas Tio, bantu saya dengan zikir. Saya merasakan ada yang ganjil dalam hilangnya Mbok Maryam, ujar Ustadz Yusuf padaku. Malam ini suara zikir kami menggema di lokasi penemuan tengkuluk ibu. Semakin keras suara zikir kami, makin kencang juga angin berembus. Riuh dahan-dahan pohon bergesek dari kejauhan belantara itu, seolah memberi perlawanan secara gaib. Astagfirullah, ujar Lek Marno tatkala melihat gumpalan asap putih keluar dari sebuah makam bebatuan kuno yang berada di pinggiran hutan itu. Ustadz, sepertinya itu Mbok Maryam, ujar salah seorang warga pada Ustadz Yusuf. Saat perlahan gumpalan asap putih itu perlahan menghilang, kami pun bersama-sama menuju sesosok tergeletak di atas makam bebatuan kuno itu yang diduga kuat adalah ibu. Ya Allah, benar Ustadz, ini Mbok Maryam, unggas Lek Marno yang telah lebih dulu sampai. Alhamdulillah, ucap kami hampir berbarengan penuh syukur. Tapi Ustadz, kenapa Mbok Maryam tidak bereaksi? Ujar Lek Marno tatkala mendapati ibu yang tergeletak dia. Tubuh ibu tampak pucat dan sedikit kencang, matanya menatap tajam, sementara gigi menggigit bibir bawahnya sendiri. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ujar Ustadz Yusuf yang juga ikut dalam pencarian itu,
saat mengetahui tidak adanya denyut nadi di pergelangan tangan ibu. "Ayo bapak-bapak, segera kita bawa jasad ibu Maryam pulang," sambungnya. Malam itu sekitar pukul 2 waktu dini hari, ibu ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di atas sebuah makam batuan kuno. Bayu berlari ke arah kami yang sedang membawa jenazah ibu. "Emak, jangan tinggalkan Bayu, emak." Bayu menangis histeris tatkala mengetahui bahwa ibu ditemukan dalam keadaan telah meninggal. "Bayu, kamu yang sabar. Semua sudah kehendaknya," ujar Ustadz Yusuf. Saat sampai di rumah dan ibu telah dibaringkan, ditutup seluruh bagian tubuhnya dengan kain, Bayu kembali menangis histeris. "Emak, bangun emak, jangan tinggalkan Bayu." Bayu menggoyangkan tubuh ibu. Matanya yang merah karena beberapa hari terakhir kurang tidur, kini dipenuhi linangan air mata. Bayu terus saja menangis. Dia mencium wajah ibu diiringi linangan air mata, hingga tak lama kemudian Bayu pingsan. Jiran, tetangga, dan warga yang datang turut serta menitikan air mata menyaksikan keadaan Bayu. "Bu, bangun Bu. Beri kesempatan Murni untuk mengabdi dan merawat ibu." Aku memalingkan wajah karena tak kuat mendengar ratapan Murni. Dengan kekuatan yang ada aku memeluk Murni. "Kita harus sabar. Ini semua sudah menjadi takdir ibu." Aku hanya bisa memandang wajah ibu diiringi air mata. Hati ini terasa tersayat sembilu saat mengingat ketidakberuntungnya harus meninggal dengan cara seperti itu. "Mas Tio, almarhumah Ibu Maryam harus segera dikebumikan. Sepertinya beliau telah wafat 2 hari lalu. Tubuhnya mulai membengkak," bisik Ustadz Yusuf di tengah tangisan pilu Murni. Aku bangkit dari tempat duduk yang tadi berada di sebelah ibu. "Maaf Ustadz, bukankah menguburkan mayat pada malam hari hukumnya haram menurut Islam?" pungkasku. "Menurut Abu Yazid Salamah, larangan dalam hadis tersebut harus dimaknai sebagai ketidaksetujuan Nabi pada memakamkan jenazah di malam hari, bukan dimaknai sebagai dalil yang mengharamkan." Maaf jika saya salah Ustadz." "Tidak apa-apa. Saya akan meluruskan agar hadis tersebut tidak disalahartikan. Memakamkan jenazah pada malam hari dalam hadis tersebut karena pada zaman Nabi Muhammad pencahayaan pada malam hari sangat minim, dan tidak seperti pada masa sekarang di mana penerangan dapat memudahkan dalam mengkafani orang yang meninggal dan menerangi orang-orang yang datang untuk sholat jenazah dan orang-orang yang mengikuti proses pemakaman sampai selesai," jelas Ustadz Yusuf. "Kalau begitu lakukanlah jika itu yang terbaik Ustadz." Setelah mendapatkan persetujuan dari kami, Ustadz Yusuf menyuruh beberapa warga yang hadir untuk melakukan penggalian kubur di tempat pemakaman umum. Warga desa Jaya Makmur sangat kompak dalam kegiatan seperti ini. Tidak beberapa lama kemudian, salah seorang perwakilan tempat pemakaman memberitahu bahwa ilang kubur telah selesai digali. Malam itu juga menjelang fajar ibu dikebumikan. Tangis Murni dan Bayu terdengar pilu di sepanjang tandu dipikul para pelayat menuju masjid untuk disolatkan. Warga yang datang cukup ramai karena memang hampir semua anak-anak desa ini belajar ngaji dengan Bayu. Setelah selesai disolatkan, keranda ibu kembali dipikul oleh pelayat yang hadir menuju ke tempat peristirahatan terakhirnya. Saat ibu telah berada di dalam liang kubur, aku memberi kesempatan pada Bayu untuk mengumandangkan azan. Bayu turun ke dalam kuburan, mengambil posisi dekat kepala ibu. Dada ini terasa sesak karena menahan kesedihan saat mendengar suara merdu Bayu yang mengumandangkan azan di takbir pertama. Lafaz azan mengantar kepergian ibu
yang dikumandangkan Bayu membuat merinding siapa saja yang mendengarnya. "Tahan, jangan sampai air matanya menetes membasahi jasad ibu, Bay," bisiku yang berada di dalam liang kubur, tepat di sebelah Bayu. Suara lantang Bayu kembali terdengar, walaupun mulai bergetar. Setelah selesai mengumandangkan azan, Bayu mengakhirinya dengan iqomah. Perlahan tanah-tanah lembab berwarna merah mulai ditimbun oleh petugas pemakaman. Hingga tidak beberapa lama tanah-tanah ini menjadi gundukan kuburan. Setelah selesai pemakaman disambut langsung oleh Ustadz Yusuf dengan bertasbih, bertakbir, dan di akhir ditutup dengan doa. Sehabis doa perlahan satu persatu para pelayat yang datang mulai meninggalkan pemakaman. "Bayu, kamu tidak boleh terus-menerus terlarut dalam kesedihan. Karena bagi makhluk hidup, mati sudah menjadi takdir yang tidak bisa dihindari. Karena sudah menjadi kodratullah, saya pamit pulang duluan. Sebentar lagi waktu sholat subuh. Kirim doa untuk ibumu, Bayu," ujar Ustadz Yusuf yang kemudian bergabung dengan warga lainnya meninggalkan pemakaman. "Semua sudah pulang, sekarang kita juga pulang," ajak Murni pada Bayu. Dengan langkah berat, aku, Murni dan Bayu meninggalkan pemakaman. Di perjalanan aku memberi kabar pada ibu di Palembang. Beliau mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya sang besan. Tidak lupa pula ibu menyarankan agar melakukan tahlilan selama 7 hari. Saat sampai di rumah, ibu-ibu tetangga terdekat yang diketuai oleh Bipariem disibukkan oleh warga yang datang membawa barang-barang berupa sembako, hasil kebun, bahkan beberapa di antaranya memberi sejumlah uang dalam amplop. Tradisi berbagai macam ini memang menjadi pemandangan indah di budaya masyarakat kita. Pada malamnya sehabis sholat isya diadakan acara tahlilan yang biasanya diselenggarakan secara rutin di 7 hari ke depan. 7 hari kemudian, alhamdulillah, acara 7 hari tahlilan ibu telah selesai dilakukan, ujar Murni. "Iya, alhamdulillah." "Mas mulai masuk kerjanya kapan?" tanya Murni. 3 hari lagi, Dek," jawabku. Aku dan Murni membicarakan tentang Bayu. Kita sepakat akan mengajak dia tinggal bersama kami di Palembang. "Kita bicarakan lagi rencana ini setelah Bayu pulang dari masjid, Dek," ujarku. Namun sudah hampir jam 9 malam Bayu belum juga kembali. "Bayu kemana ya, Mas? Sudah jam 9 malam belum pulang?" pungkas Murni khawatir. "Mas akan menyusulnya ke masjid, Dek. Barangkali Bayu masih di sana," ujarku pada Murni. Namun di tengah perjalanan ke masjid, aku seolah melihat seorang pria baya yang menyelinap di antara rumah warga dengan cara mengendap-endap. Gelagatnya sungguh mencurigakan. "Badhe tindak pundi, Tio?" "Mau kemana, Tio?" tanya Lek Marno. Walaupun aku belum terlalu pandai bahasa Jawa Timur halus yang dikatakan Lek Marno, tapi aku mengerti apa yang dia ucapkan. "Mau ke masjid, Lek," jawabku dengan pandangan tak berpaling dari sosok yang mencurigakan itu. Aku hanya menebak-nebak suaranya saja. Melihat pandanganku yang tak berpaling itu, rupanya memancing rasa ingin tahu Lek Marno. "Oh itu Mas Dharma, pria sinting," pungkas Lek Marno. "Maksudnya?" "Orang gila. Kerjaannya kalau malam-malam begini suka maling singkong tanaman di sekitar rumah-rumah warga," jelas Lek Marno. "Oh, ya sudah, kalau mau ke masjid kita sama-sama saja. Saya juga ada perlu dengan Ustadz Yusuf." Aku pun mengabaikan pria bernama Dharma itu. Angin menderu ketika kami memulai langkah menuju masjid. Bersamaan dinginnya angin malam,
Di perjalanan Lek Marno bercerita sedikit tentang sosok Dharma itu. Kata beliau, orang-orang desa sudah tidak heran lagi dengan kemunculan Pak Dharma yang sering mengendap-endap mencuri singkong warga dengan alasan tidak ingin meladeni orang gila. Memangnya tidak ada keluarga yang peduli? Tanyaku. Asal usulnya tidak jelas, membuat kita tidak mengetahui keberadaan keluarganya. Di mana dia tinggal? Tanyaku lagi. Akhir-akhir ini memang jarang melihat di siang hari. Dia muncul begitu saja ketika malam tiba. Sejenak aku berpikir, jika Pak Dharma ini benar-benar orang gila, seharusnya dia tidak mencuri singkong seperti yang kulihat. Muncul ketika malam, mengendap-endap takut ketahuan, semacam masih punya rasa malu. Memangnya kalau siang dia kemana, Lek? Tanyaku kepada Lek Marno tentang sosok Dharma ini. Entahlah, ada yang bilang dia bersembunyi di dalam hutan larangan. Jawab Lek Marno. Aku hanya menganggukkan kepala mendengar penjelasan Lek Marno perihal pria sinting bernama Dharma itu. Sudahlah Tio, ngapain kita membahas tentang orang gila itu? Sambung Lek Marno. Kemudian dia mengalihkan pembicaraan, bertanya tentang rencana aku dan Murni selanjutnya. Inilah yang harus saya bicarakan sama Bayu, Lek. Rencananya kami akan mengajak dia tinggal bersama kami di Palembang. Pungkasku. Sebaiknya memang begitu. Walaupun Bayu sudah beranjak dewasa dan dianggap sudah bisa mengurus hidupnya sendiri, perlu diingat untuk kita sebagai saudara tertua, masa-masa pubertas seperti inilah penting untuk kita memberikan perhatian khusus. Jangan sampai kelak dia salah dalam bergaul dan menjadi anak yang binal akibat kurangnya perhatian dan kasih sayang. Insya Allah, Lek. Saya sebagai saudara tertua sekaligus orang tuanya akan mengingat selalu pesan ini. Luar biasa. Aku sungguh beruntung bisa mengenal orang-orang bijak penuh pengalaman seperti ini. Siapa lagi kalau bukan kamu, Tio? Bapak mertuamu sudah mempunyai kehidupan baru. Belum tentu juga keluarga barunya bisa menerima Bayu. Pungkas Lek Marno. Iya, Lek. Semoga saya bisa menjadi suami dan kakak terbaik untuk Murni dan Bayu. Ucapku. Tidak perlu menjadi yang terbaik, tapi tetap selalu berusaha menjadi baik. Karena pada dasarnya semua manusia itu baik. Hanya terkadang pergaulan dan lingkungan yang membuat kita lupa akan hal-hal baik. Iya, Lek. Insya Allah saya mengerti apa yang Lek Marno ucapkan barusan. Alhamdulillah. Ayo, kita lanjutkan perjalanan. Berapa lama kemudian kami tiba di masjid. Hal pertama yang dilihat, Bayu yang sedang duduk bersila menghadap kitab suci Al-Quran. Suaranya yang merdu menggema di pengeras suara masjid. Subhanallah, ibu mertua telah mendidik Bayu dengan pengetahuan agama yang baik. Aku jadi teringat akan ibu di Palembang. Walaupun dia hanya mengetahui besarnya lewat foto, keduanya memiliki kesamaan dalam mendidik anaknya. Setelah menunggu beberapa menit, akhirnya Bayu selesai mengaji. Mas Tio sampai menyusul Bayu ke masjid, ada apa? Tanya Bayu. Mbakmu mengkhawatirkan kamu yang belum pulang, jadi Mas berinisiatif menyusul. Oh ya sudah kalau begitu, Bayu pamitan dulu sama Ustadz Yusuf, biar kita pulang bareng. Setelah berpamitan dengan Ustadz Yusuf yang sekarang Lek Marno sedang bertamu, aku dan Bayu pulang ke rumah. Di perjalanan aku sempat mengutarakan niat aku dan Murni yang menginginkan Bayu agar tinggal bersama kami di Palembang. Tapi Bayu tidak memberikan reaksi. Sebaiknya kita bicarakan di rumah saja, Mas. Saat ini Bayu belum bisa berpikir, ujar Bayu. Itu lebih baik.
Kamu bisa lebih leluasa jika berbicara dengan mbakmu. Malam ini cuaca terbilang aneh. Cahaya rembulan yang terlihat samar-samar di balik awan. Ditambah di hutan belakang desa suara lolongan anjing terdengar pilu. Seolah mengisyaratkan bahwasanya akan ada kejadian yang menggemparkan di desa ini lagi. Bay, kamu lihat itu? Ujarku pada Bayu. Tatkala melihat seorang perempuan setengah baya tengah berjalan di kegelapan malam menuju ke arah hutan di belakang desa, seorang diri. Astagfirullah, itu Mbok Retno. Melihat Bayu yang bergegas menghampiri Mbok Retno, aku ikut serta menyusulnya. Mbok Retno, panggil Bayu. Langkah kakinya terhenti tatkala menyadari bahwa Mbok Retno masuk ke dalam kawasan hutan mati. Kemana perempuan itu, Bay? Tanyaku saat sampai di dekat Bayu. Dia masuk hutan larangan, Mas. Jawab Bayu. Bay, kamu panggil warga lainnya. Mas akan mengikutinya dari kejauhan. Sudah, Mas. Biarkan saja. Gak usah disusul. Berbahaya. Ini darurat, Bayu. Jangan membantah. Walaupun berat, namun akhirnya Bayu tetap mengikuti perintahku. Bismillahirrahmanirrahim. Aku perlahan berjalan memasuki hutan belantara itu. Lama menelusuri belantara ini, akhirnya indera penglihatan menemukan Mbok Retno. Aku terus menerobos kegelapan malam mengikutinya. Suara hewan penghuni belantara. Sesekali juga terdengar sayup lolongan pilu anjing, membuat suasana menjadi mencekam. Aura mistis sangat pekat di dalam hutan ini. Beberapa kali juga tubuh dibuat merinding tatkala karena merasa ada sesuatu yang mengikuti dari belakang. Aku terus berjalan mengendap-endap di antara pepohonan dan berusaha agar tidak terlalu jauh, takut nanti kehilangan jejak. Kaki kian jauh melangkah. Hari semakin gelap. Di kejauhan di tengah kegelapan malam, aku melihat Mbok Retno berjalan meniti jalan setapak. Aku terus saja mengikutinya. Di kiri dan kanan bahu jalan ini hampir tenggelam diselimuti semak belukar. Sepertinya selama ini penduduk lokal tidak pernah mengetahui bahwasanya di dalam belantara sesunyi ini terdapat jalan setapak menuju ke suatu tempat. Langkah Mbok Retno yang pelan dan sesekali berhenti, seolah dia menyadari bahwasanya perjalanannya kali ini sedang diikuti. Aku mulai ragu untuk terus mengikutinya karena takut nanti ketahuan sebelum mengetahui apa yang ingin dia lakukan. Di dalam belantara di tengah kegelapan malam sudah dapat dipastikan, jika tidak ada sesuatu yang penting dan rahasia, mana mungkin Mbok Retno rela menerobos tempat angker ini seorang diri. Keyakinan itulah yang menjadi alasan kuat untukku terus mengikutinya. Beberapa puluh menit kemudian, entah sudah berapa jauh aku berjalan mengikutinya, pada akhirnya tibalah Mbok Retno di sebuah sanggar tua. Di sekeliling sanggar ini ditumbuhi semak-semak setinggi dada orang dewasa. Sudah dapat dipastikan bahwa tempat ini tak berpenghuni. Mbok Retno melirik ke kiri kanan sebelum memutuskan untuk melangkah memasuki sanggar itu. Suasana semakin menegangkan tatkala burung-burung gagak hitam beramburan saat pintu sanggar itu dibuka. Aku terus mengawasi dari kejauhan sembari melawan rasa takut yang menyergap. Kaki perlahan mulai meniti langkah mendekati sanggar itu, penuh dengan kehati-hatian. Tentunya setelah memastikan Mbok Retno benar-benar memasukinya terlebih dahulu. Aku mengawali langkah dengan rumit. Hal itu dilakukan agar derap kaki tidak menimbulkan bunyi yang bisa mengundang perhatian Mbok Retno. Saat sampai, aku terkejut bukan main tatkala melihat dari lubang-lubang kecil di celah dinding papan, menemukan sosok lain bersama Mbok Retno. Sosok pria lusuh berpakaian compang-camping memakai tudung jerami, tengah menanti kedatangan Mbok Retno di dalamnya. Pria itu sedikit kesal dan marah-marah karena keterlambatan Mbok Retno. Kamu lama sekali, Mbok. Saya sudah lapar. Ini makanlah, ujar Mbok Retno sembari memberikan makanan dan tak menghiraukan ucapan pria itu. Kau tidak boleh lagi keluar. Sekarang sangat bahaya.
Sambungnya. Berbahaya kenapa? Bukannya orang-orang desa tidak ada yang peduli denganku? Pungkas pria itu. Itu mungkin dulu. Sekarang ada seorang pemuda memiliki kekuatan supranatural, keagamaan yang kuat. Bisa saja dia menjadi kerintangan. Kita habisi saja. Jangan sembarangan kalau bicara. Kodam pendampingnya sangat kuat. Bersabarlah. Sebentar lagi juga dia akan pergi meninggalkan desa ini. Namun saat aku sedang menguping pembicaraan Mbok Retno dengan pria lusuh itu, tiba-tiba saja, Tio, Mas Tio. terdengar suara Ryu memanggil namaku. Suasana menjadi sangat gelap. Di kejauhan cahaya senter menembus belantara. Dari cahaya yang terlihat, sepertinya Bayu tak seorang diri. Cepat, matikan semua lampu, ujar Mbok Retno. Kita pergi dari sini. Bawa semua berkas-berkas itu. Mendengar Mbok Retno dan pria lusuh itu akan pergi, aku berencana ingin mencegatnya. Perlahan dari obor yang tersisa, Mbok Retno dan pria lusuh itu keluar dari dalam sanggar. Saat tangannya yang membawa obor itu mulai melewati pintu, aku pun meniupnya hingga padam. Di tengah kegelapan malam, aku meniting pria lusuh itu dari belakang. Tangan kanan memegang lengan sang pria, sedangkan tangan kiri menjepit leher. Apaan ini? Terdengar suara pria itu tengah kegelapan, sembari memberontak melawan untuk membebaskan diri. Katakan, apa yang kalian lakukan di tempat sepi seperti ini? Hardiku. Mbak Retno yang mengetahui situasi tak berpihak padanya, mencoba melarikan diri. Tapi sayangnya Bayu dan beberapa warga yang datang keburu memergokinya. Astagfirullah, ternyata kamu dalang dari semua ini, Mbok. Hardik Lekmarno. Akibat ketakutan dihakimi warga, Mbok Retno menjatuhkan berkas yang ia bawa. Dari sana tertangkap bahwa pria yang aku tahan ternyata adalah Pak Dharma yang selama ini warga kira adalah orang gila. Dan berkas yang ada di tangan Mbok Retno adalah surat tanah milik korban hilang yang ditemukan meninggal di atas makam bebatuan kuno. Termasuk surat tanah ladang ibu pun ada di sana. Korban-korban pemilik tanah dipaksa menandatangani surat jual beli tanah. Nah, sebenarnya tidak pernah ada jual beli sebelumnya. Surat jual beli itu dibuat dengan tanggal sebelum korban-korban wafat, karena tidak ingin aksinya bejatnya diketahui. Bersama Pak Dharma, Mbok Retno menghabisi nyawa korbannya. Kemudian setelah beberapa hari, korban diletakkan di atas pemakaman bebatuan kuno agar warga percaya bahwa orang-orang hilang itu adalah korban makhluk gaib. Ayo kita bawa mereka ke rumah Pak Kades, ujar Lekmarno. Malam itu Mbok Retno dan Pak Dharma digiring ke rumah Pak Kades. Di rumah Pak Kades, Mbok Retno dan Pak Dharma mengakui bahwa mereka terpaksa melakukan semua itu karena ingin menebus anaknya yang sekarang sejerat kasus narkoba di kepolisian. Malam itu juga Pak Kades Sugiarto meminta pihak kepolisian untuk mengamankan tersangka dan beberapa barang bukti. Malang nasib Mbok Retno dan Pak Dharma yang harus menghabiskan sisa umur hidup di balik jeruji besi. Singkat cerita, setelah kasus itu terbongkar, keesokan harinya, aku dan Murni juga Bayu pulang ke Palembang. Sedangkan tanah milik ibu kami wakafkan untuk rencana pembangunan musola. Saya titipkan rumah ibu, Lek. Mungkin walau tidak setiap tahun, suatu saat kami akan kembali lagi ke sini untuk berziarah ke makam ibu, ujarku. Hari itu warga yang mengitari keberangkatan kami cukup banyak. Hati ini terasa haru saat lambaian tangan dada-dada dari mereka menjadi salam perpisahan. Siang itu kami mendapatkan tiket pesawat di jam terbang pukul 3 sore. Setelah pukul 5 kami telah mendarat di Bandara Silampari, airport di kota Lubuk Linggau. Di bandara kami telah ditunggu oleh ibu, Hendrik, dan Tina yang kala itu sedang menggendong Dava anak kami. Alhamdulillah, akhirnya kalian sampai dengan selamat, ujar ibu. Tina, Hendrik, bagaimana kabar kalian? Tanyaku. Alhamdulillah baik, yuk.
Jawab Hendrik. Oh Murni, kami turut berduka cita atas meninggalnya ibumu. Sambung Tina. Terima kasih Tina. Oh ya, perkenalkan, ini Bayu adik saya. Pungkas Murni. Setelah perkenalan itu, kami pun menuju mobil yang Hendrik bawa dan meluncur ke rumah. Di dalam mobil, Hendrik bercerita bahwa dia sekarang sudah resmi pindah tugas di Lubuk Linggau. Wah, kalau begitu kita harus ditraktir makan-makan dong, ujar Murni pada Tina. Nanti malam saja, kita buka bersama di rumah baru kami, ujar Tina. Buka bersama? Ujarku mengulangi ucapan Tina. Ya Tio, sesuai arahan dari Pak Ustadz Muzakir, saya harus berpuasa selama 40 hari. Oh iya ya, saya lupa. Tidak terasa akhirnya kami tiba di rumah. Ini rumah kita, ujar ibu pada Bayu. Wah asik dong, rumahnya di kaki gunung, pungkas Bayu. Kamu pernah mendaki? Tanyaku. Pernah sekali mas, pas liburan lulus SMP. Mendaki gunung apa? Gunung Penanggunan mas. Lagi pula hanya berjarak sekitar 55 km dari rumah. Ketinggiannya juga sekitar 1653 mdpl. Belum berani aku mendaki gunung di atas 3000-an mdpl mas. Sudah, masuk dulu. Nanti saja bicarakan soal gunungnya, pungkas ibu. Oh ya Tio, sebentar lagi masuk waktu berbuka puasa. Kami pulang dulu ya, ujar Hendrik yang tak ikut masuk. Ya sudah kalau begitu Hendrik, terima kasih karena telah menyibukkan diri menjemput kami di bandara. Sama-sama. Hendrik dan Tina pun berpamitan. Setelah memastikan mereka benar-benar telah pergi, kami pun masuk ke dalam rumah. Semenjak kepulangan dari Gunung Dempo, tidak pernah lagi terdengar kabar-kabar miring tentang keluarga Tina. Sepertinya Hendrik sudah bisa berdamai dengan hatinya yang menerima Tina dengan kesalahan-kesalahan terdahulu. Sedangkan aku dan Murni, setelah pulang dari tanah Jawa, kami kembali ke perusahaan tempatku bekerja. Namun kali ini kami hanya berdua saja. Ibu tetap di Lubuk Linggau mengurus Dava dan juga Bayu yang rencananya akan melanjutkan sekolah SMA. Dan begitulah akhir dari ceritanya. Oh ya, jika teman-teman yang punya cerita horor dan misteri, bisa langsung DM Instagram saya yang sudah ada di link deskripsi. Sampai jumpa kembali di cerita baru berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.